Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan selama seminggu ini Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang dengan hati kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian, mazmur kami, penyembahan kami pada pagi hari ini. Layakan kami masing-masing Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kami mau mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat. Katakan siapa saudara? Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you. Lagi-lagi katakan, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me, Jesus,
to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, thank you, Lord. Katakan ku cinta Kau. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sama-sama katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku.
so good. With every breath that I am in, oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lebih lagi katakan, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang terbaik kita untuk menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau menaikkan doa ucapan syukur kita buat persembahan, persepuluhan dan komitmen kita. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan setia, janji Tuhan ditepati dalam hidup kami. Berkat-berkat melimpah, berkat kesehatan, berkat materi, segala berkat Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi bagian untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan persembahan, persepuluhan, komitmen, dan kami bawa dengan penuh rasa sukacita karena kami orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Kami percaya cara Tuhan tak terduga. Sebab itu kami mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah, setiap musim, di setiap cerita hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan di titik terendahku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi. Ku kagumi Caramu mencintaiku. caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan di titik terendahku kau hadir Titik terendahku untuk kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan tak terduga caramu. Tak terduga cara. Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidup. di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu. Tak terduga
terduga jalanmu. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku. Sama-sama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan, di titik terendahku Kau hadir. titik terendahku, Kau hadir Untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih-Mu. tak terduga jalan-Mu. Terduga jalanmu. Kau yang ku percaya, Yang ku percaya di segala musim hidupku. Percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap musim hidupku. Oh Tuhan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan. Hanya Yesus, sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Tak pernah berakhir. Kau mengasihiku Tuhan, Kau perhatikanku Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau perhatikan, tiada yang lain seperti-Mu Yesus, yang mengasihiku dan menerimaku. Tiada yang lain seperti-Mu Yesus, yang peduli akan hidupku Tuhan. Kau melihat sampai ke dalam hatiku. Kau mengerti, Kau pahami isi hatiku Tuhan. Oh Yesus, mari sama-sama kita mau bangun penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari mengucap syukur Yesus. Sungguh kuasa-Mu Tuhan. Tiada yang lain seperti Yesus, tiada yang lain seperti Yesus yang mengasihiku.
Tidak ada di muka bumi ini yang lebih baik mengasihi kita selain Yesus, yang menunjukkan kebaikan, kasih setianya, penyertaannya sampai saat ini. Bukan manusia, saudara, tetapi Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus. Dia yang memegang janjinya. Dia berjalan di depan kita untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan hati kita. Ketika kita merosot, Tuhan angkat dengan kuat. Tuhan pegang kuat-kuat supaya kita tetap menegakkan kepala kita, iman kita tetap teguh di dalam Dia. Di dalam Yesus ada pertolongan, ada pengharapan. Tetap percaya dan pegang walaupun sekitar kita tidak jelas, membingungkan, bahkan ada rasa takut, tetapi percayalah, berjalan bersama Tuhan itu akan membuat kita tetap teguh, mampu melewati setiap tantangan demi tantangan. Terima kasih Yesus, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas, cara Tuhan tak terduga untuk menolong kami. Tak terbatas kuasa-Mu, dengan iman katakan, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan iman kita mau katakan, di titik terendahku Kau hadir. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari lebih lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga
Katakan dimuliakan, dimuliakan. Amin, amin. Oh, Yesus, Yesus Akan belajar pada pagi hari ini yaitu mengenai Tuhan Yesus. Pada saat kita mendengar kata Yesus, pasti sesuatu yang tidak asing bagi kita semuanya. Kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu mungkin juga mulai dengar di dalam YouTube, ada banyak sekali orang-orang yang pada akhir-akhir ini mereka percaya Tuhan karena merasa didatangi Tuhan. Mereka melihat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka percaya Tuhan. Ada sosok yang sangat hebat yang dikenal dalam firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 1 sampai 6. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, kita akan baca bersama-sama supaya kita bisa mengerti. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, mungkin nggak usah melihat di layar, tapi memegang Alkitab masing-masing dan kita coba membaca ya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Udah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini peristiwa pada saat Saulus bertobat, bertemu dengan Yesus. Peristiwa yang sangat luar biasa, ini sangat terkenal dan bahkan mungkin menjadi peristiwa yang sangat fenomenal pada waktu Saulus seorang yang sangat benci dengan orang Kristen, dan pada waktu Saulus meminta kepada majelis agama Yahudi untuk membuatkan surat mengesahkan supaya Saulus bisa membantai, bisa menyiksa, bisa menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus. Nah, saudaraku yang Tuhan, pada waktu Saulus berangkat menuju ke Yerusalem, tibalah di kota Damsyik dikatakan ini, yaitu di kota Damaskus atau sekarang mungkin Syria. Tiba-tiba Paulus dihadang oleh suatu sinar yang sangat terang. Dan itu membuat Paulus menjadi silau. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada sosok kisah yang sangat luar biasa di Jepang yang sangat terkenal. Itu seorang yang bernama Tatsuka.
Tatsuya Shindo ya. Di sini ada gambarnya. Dia seorang pimpinan geng ya, yang Jepang yang bernama Yakuza. Itu tuh geng yang sangat berbahaya. Dia suka membunuh, membuat onar, melakukan kejahatan, membuat kriminal. Itu sangat menakutkan bagi masyarakat Jepang. Dan karena kejahatannya maka Tatsuya Shindo itu ditangkap dan dimasukkan dalam suatu penjara di Jepang, dan cukup lama, bertahun-tahun. Dan selama di dalam penjara, Tatsuya ini rupanya suka membaca, gemar membaca. Dia membaca setiap buku yang ada di perpustakaan itu, dibaca semuanya. Di situ ada banyak buku dan satu persatu buku itu dibaca. Nah, pada waktu dia melihat Alkitab, dia memegangnya tapi akhirnya ditaruh lagi kembali. Dan pada saat semua buku dibaca, maka mau gak mau Tatsuya ini membaca Alkitab di perpustakaan itu. Dia dilihat secara acak digambar di dalam Alkitab itu, dalam perjanjian lama. Dia mendapatkan suatu ayat yang luar biasa yang dikatakan dalam Alkitab itu adalah kematian. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tetapi Tuhan menghendaki pertobatan orang-orang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, begitu membacanya maka hati Tatsuya ini bergetar. Dia lama merenungkan apa maksudnya. Dia katakan, direnungkan kembali kata itu, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan. Saudaraku, pada waktu malam, pada waktu dia tidur, gak usah tidur, kemudian suara itu menggema dalam telinganya. Apa artinya? Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan menghendaki pertobatan orang-orang yang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian Tatsuya disadarkan tentang dosa-dosanya. Dia sadar sudah banyak orang yang dia bunuh. Sudah banyak orang yang dirugikan, yang dirampok. Yang dirugikan, yang dikecewakan, yang disakitinya secara fisik. Dan akhirnya Tatsuya ini merenungkan hidupnya. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang datang. Dan pendeta itu tepat membukakan Alkitab itu. Seperti yang dilihatnya, Tuhan menghendaki orang-orang yang bertobat. Pada waktu itu pendeta berkata, siapapun kamu, apapun perbuatanmu, seberapapun dosamu, tetapi kalau saat ini engkau bertobat, engkau menyesali, dan engkau percaya Yesus, maka Yesus akan mengampuni engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya Tatsuya percaya Tuhan Yesus. Tapi masih bertahun-tahun di dalam penjara, dan pada waktu dia bebas, maka Tatsuya ini menjadi bertobat dan dia ke gereja, dia beribadah dan dilayani pendeta itu, dan kemudian akhirnya dia pun sekolah Alkitab, dan sekarang Tatsuya adalah menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Dia melayani khusus orang-orang geng-geng, preman-preman, orang-orang jahat, dan mereka semua didatangi sehingga para penjahat itu bertobat. Saudaraku, sangat susah orang Jepang itu percaya Yesus. Tapi saat itu ada kuasa yang luar biasa. Ada banyak pertobatan, pimpinan geng, orang-orang preman, orang-orang penjahat, mereka bertobat semuanya. Orang Jepang asli bertobat. Mereka mengaku percaya karena Tatsuya Shindo yang bertobat, dan ini mempengaruhi teman-teman senasib mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana pertobatan Saulus ini hampir sama. Saulus orang yang sangat benci dengan Kristen.
Saulus sangat benci dengan pengikut Kristus. Saulus membenci dan bahkan tidak segan-segan. Dia menangkap orang-orang Kristen dan menganiaya. Mereka sangat benci pengikut Kristus itu. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca itu pada saat dia berada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menganiaya orang Kristen. Dan saat di Damaskus di daerah Syria, tiba-tiba ada suara, ada sinar yang begitu keras, sinar yang begitu menyilaukan, sehingga Saulus menjadi buta pada saat itu karena sinar begitu terang, dan dia terlempar dari kudanya, dan begitu sinar itu menyoroti dalam matanya itu, lalu tiba-tiba ada suara dari langit, suara cukup deras, suara yang bikin Saulus tergetar hatinya. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bayangkan kalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan apapun dan tiba-tiba ada suara yang menggema dari atas dari langit dan berkata, memanggil nama saudara, pasti kita pun akan shock. Dan suara itu begitu keras, dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Dan suara itu kembali menggema, dia berkata, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin Saulus merasa tidak pernah menganiaya Yesus? Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia menganiaya orang-orang yang sangat membenci. Dia membenci pengikut Kristus. Itu yang dianiaya, itu yang disiksa. Tapi kenapa ada suara, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam pikiran Saulus ada pertanyaan, siapakah pengikut Kristus? Apa hubungannya? Saulus merasa dia mengaku sangat benci dengan orang Kristen, sangat benci dengan pengikut Kristus. Dia nggak segan-segan membinasakan, membantai mereka, bahkan mendapat surat izin yang resmi diperbolehkan pemerintah Yahudi. Dia dengan leluasa menyiksanya orang Kristen itu. Tetapi kenapa? Apa hubungannya dengan Yesus? Saudaraku yang kasih Tuhan, siapapun orang itu, pada saat orang itu sedang mengganggu ibadah orang Kristen, ibadah pengikut Kristus, itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih banyak peristiwa terjadi. Bagaimana ketika orang Kristen sedang menyembah Tuhan, beribadah, tiba-tiba datangi sekelompok orang melarang, menutup, bahkan tidak henti-hentinya mengintimidasi, mengancam. Tetapi orang-orang semacam itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang disembah, yang diagungkan oleh kita pengikut Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sering terjadi pada akhir ini ada peristiwa seperti di daerah Bekasi waktu yang lalu, begitu ibadah didatangi oleh tetangga sendiri, dilarang, ditutup, tidak boleh lagi, tetapi ternyata akhirnya orang melarang ini menjadi kacau, hidupnya sulit. Lalu kenapa? Seperti Paulus dikatakan di sini, "Mengapa engkau menganiaya aku? Aku Yesus yang engkau aniaya." Ini berarti pengertian kalau kita mengganggu ibadah,
Ibadah Kristen, ibadah di mana kita menyembah Yesus, itu berarti kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Termasuk kita orang Kristen. Banyak orang Kristen ibadah itu enggak sungguh-sungguh. Main-main. Ngobrol sendiri, mondar-mandir seperti saya ceritakan minggu yang lalu. Main HP. Bukan orang-orang di luar Kristen, tapi orang Kristen pun jika tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita berhadapan dengan Yesus, Tuhan kita. Itu sebabnya saya mengharapkan Bapak Ibu, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut kepada Tuhan. Ibadah bukan pekerjaan sambilan, ibadah bukan aktivitas kita yang bisa kita sambil apa saja. Saya mengalami waktu saya sudah dibaptiskan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, sudah menjadi guru sekolah minggu, saya mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ibadah itu ngomong saja, ngobrol. Memang saya selalu hadir ibadah, setiap pagi datang, setiap minggu datang, tapi setiap ibadah saya ngobrol. Saya sering duduk di paling belakang. Supaya apa? Supaya bisa ngobrol. Waktu saya melihat tayangan televisi, saya akan melihat banyak tayangan di gereja-gereja, saya sering melihat ibadah saudaraku. Saya sering tunjukkan pada Ibu Thomas, nih lihat ini orang Kristen kelakuannya seperti ini. Ada seorang ibu ibadah ngobrol terus, ngobrol tentang temannya, melihat sini. Saya berkata, ini contoh orang yang nggak berkenan pada Tuhan. Pasti orang nggak berkenan. Kenapa? Karena nggak menghargai Tuhan. Saya berkata, mending dia pulang saja, tidur, daripada melakukan perbuatan dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyembah Yesus. Ibadah itu kita datang untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya berkata, saya harus ibadah karena saya orang Kristen. Syarat orang Kristen harus ibadah bukan seperti itu, tapi sungguh kita harus menyembah Tuhan, harus fokus pada Yesus. Waktu kita memuji Tuhan, itu kita mengagungkan Tuhan. Waktu kita berdoa pada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, bukan kita lakukan dengan sambilan. Ingat, Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pada saat saudara bercakap-cakap waktu ibadah, mungkin saat saudara nggak fokus dalam ibadah, mungkin Tuhan berkata kepada saudara, hai, aku Yesus yang engkau sembah. Aku Yesus yang engkau sembah. Mengingatkan pada kita untuk apa kita beribadah. Kita bukan untuk berfoya-foya. Kita bukan untuk bercerita. Kita bukan untuk main-main. Tapi kita satu tujuan untuk menyembah Tuhan. Untuk beribadah pada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Saat saudara datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, harus sungguh-sungguh yakin, saya datang untuk menyembah Tuhan. Ibadah itu bukan hanya pada saat firman Tuhan disampaikan. Saya punya teman, waktu ibadah, dia berkata, kita di sini aja di luar dulu lah. Kenapa? Belum mulai ibadahnya. Loh sudah. Enggak, itu baru pengumuman, baru informasi, baru puji-pujian. Mending di luar dulu, kita ngobrol dulu. Dia berkata, yang paling penting ibadah itu adalah firman Tuhan. Saudaraku, ibadah itu kita mulai saat kita masuk dalam ruang ini, sampai akhir itulah ibadah. Tidak ada bagian yang paling penting
Tidak ada bagian yang tidak penting. Bahkan tidak ada bagian yang kurang penting. Semua adalah serangkaian ibadah kita. Kita ingin menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini banyak orang yang mengaku menerima Yesus. Tapi kadang-kadang mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat ya. Kenapa? Karena supaya diselamatkan. Ada yang menerima Yesus sebagai tabib agung supaya disembuhkan. Yesus sebagai penolong supaya segala masalah kita ditolong. Semuanya untuk kepentingan saya. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat supaya saya diselamatkan. Saya percaya Yesus penebus dosa saya supaya dosa saya diampuni. Saya menerima Yesus sebagai juru berkat supaya kita diberkati. Saya menerima Yesus sebagai juru rawat supaya kesehatan saya dirawat Tuhan. Semuanya supaya saya. Tetapi ada satu penting yang kita sering lupakan, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu berarti Yesus untuk saya. Kalau saya menerima Yesus sebagai penolong saya, berarti Yesus untuk saya. Kalau saya menerima Yesus sebagai juru berkat, berarti Yesus untuk saya. Tapi satu hal yang sangat penting, menerima Yesus juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan, hidup kita untuk Tuhan. Ini yang paling penting, ini yang paling utama. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Karena memang Tuhan Allah Yesus, memang Yesus Tuhan. Yesus bukan juru selamat saja, Yesus adalah Tuhan yang menguasai hidup kita. Arti Tuhan itu dalam bahasa kurios, penguasa hidup kita. Penguasa tunggal, penguasa terbesar dalam hidup kita. Itu pengertian Tuhan, sang kurios dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka hidup kita harus untuk Tuhan. Hidup kita menurut Tuhan. Hidup kita taat pada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, kita belajar taat pada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa bukti tentang Yesus Tuhan. Yang pertama itu pengakuan Rasul Paulus tadi, yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, siapa engkau Tuhan? Paulus mengakui bahwa suara yang menggema dari atas itu adalah suara Tuhan. Bukan suara nabi. Nabi sudah mati, semua nabi akan mati. Semua tokoh agama apapun akan mati. Hanya Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga dan akan datang kembali. Karena dia hidup, karena Yesus datang sampai sekarang kepada siapapun yang Tuhan inginkan. Tuhan bisa datang kepada semua orang. Saya sering mendengarkan kesaksian-kesaksian dari YouTube itu, bukan kesaksian orang biasa, tapi kesaksian tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Tokoh agama yang luar biasa. Dia mendengar suara Yesus. Dia melihat cahaya menggunakan pakaian putih dan dia yakin itulah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia naik ke surga dan sekarang dia hidup. Tersebabnya pada waktu Paulus mendengar Saulus, Saulus, Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Paulus yakin itu suara Tuhan.
Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 20, Paulus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengertian anak Allah bukan berarti Allah punya anak, lalu siapa ibunya. Bukan seperti itu istilah saja. Bapak Ibu kalau dari tempat parkir mau naik ke ruang ini, itu akan naik anak tangga. Kalau kita naik anak tangga bukan berarti siapa ibu tangga, itu istilah. Pengertian anak Allah artinya Yesus memiliki sifat-sifat Allah. Karena Yesus adalah berasal dari Allah. Dan dia memang Allah. Paulus juga mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi. Untuk apa? Yang diurapi menjadi raja. Raja bukan raja di dunia, tapi raja dan segala raja. Yang diurapi menjadi hakim, akan menghakimi semua orang. Semua tokoh agama akan menghakimi. Pontius Pilatus yang menghakimi Yesus pada waktu itu. Dan saatnya nanti ganti Yesus, hakim yang agung itu yang akan menghakimi Pontius Pilatus. Semua tokoh agama, semua yang menyiksa, semua yang menganiaya pekerjaan Tuhan, semua akan diadili dan Yesus menjadi hakim. Kemudian bukti yang kedua tentang Yesus Tuhan. Yang pertama adalah pengakuan dari Rasul Paulus. Yang kedua adalah pengakuan Thomas. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Pada waktu itu Yesus bangkit dan murid-muridnya menyampaikan berita kepada Thomas. Tapi Thomas berkata, sekali-kali saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ke bekas lambung Yesus. Beberapa hari kemudian, murid-murid sedang berkumpul di suatu ruangan yang terkunci karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengunci ruang itu, mereka berbicara, dan tiba-tiba Yesus masuk. Di ruang yang terkunci, temboknya bisa ditembus oleh Yesus yang sudah bangkit. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan dia langsung menemui Thomas. Dia berkata, Thomas, engkau enggak percaya kalau saya hidup, saya bangkit. Ini, saya ada di depanmu. Cucukkan tanganmu. Ini di bekas lambung yang tertusuk oleh tombak. Terus tunjukkan tanganmu, cucukkan tanganmu, cucukkan jarimu. Pada waktu Thomas melihat Yesus dan mencucukkan tangannya di bekas lambung yang tertombak itu, Thomas sujud. Thomas tersungkur. Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Pengakuan Thomas setelah melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Hanya Tuhan yang bisa naik ke surga. Hanya Tuhan yang akan hidup selamanya. Thomas tersungkur dan dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dan Yesus berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang kesaksian berkata begini, dia iri dengan orang-orang yang
nggak percaya Yesus tiba-tiba datang ditemu Yesus. Didatangi lewat mimpi, datangi melalui sinar, sehingga orang itu percaya Yesus. Dan orang Kristen ini iri, dia berdoa, Tuhan, saya ingin Tuhan, sekali-sekali Tuhan datang pada saya. Sekali-sekali saja Tuhan, sekali saja. Tuhan nampakkan diri pada saya. Dalam doanya, orang Kristen ini selalu berkata demikian. Tapi sampai sekarang katanya, Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang penting bukan Tuhan menampakkan diri atau tidak menampakkan diri. Seperti dekat Tuhan ini, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Walaupun saya dan saudara tidak pernah melihat penampakan Yesus, tapi kalau kita percaya, itu sungguh-sungguh lebih berbahagia daripada orang yang harus melihat dulu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Thomas melihat Yesus baru percaya. Nah, pada saat ini kita ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana bukti pengakuan Yesus. Yang berikutnya adalah dari pengakuan Rasul Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan dalam firman itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku, Rasul Yohanes pernah melihat Yesus pada saat di Pulau Patmos. Dia bersaksi, dia meyakini pada mulanya adalah firman. Firman Logos. Pada mulanya, kemudian dikatakan dari ayat 1 sampai 2, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, waktu saya telepon ke Pak Condro menjawab, pendeta, saya dari luar kota. Ada apa pendeta? Saya percaya pada waktu saya jawab halo, dan Pak Condro menjawab, saya ada di luar kota. Saya percaya itu Pak Condro, walaupun ada suara. Saya hanya mendengar suaranya saja. Tapi saya percaya itu Pak Condro. Artinya firman itu adalah Allah. Walaupun kita enggak menampak, kita enggak melihat Allah, tapi pada saat kita membaca firman, firman itu adalah Allah. Tidak bisa dipisahkan. Karena ketritunggalan itu, kita enggak bisa memisahkan, wah itu kan suara Allah. Itu bukan Allah. Firman itu pada mulanya adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Firman itu menciptakan. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Itu adalah Tuhan. Jadi firman itu pencipta segala sesuatu. Itu jelas sekali bahwa firman itu adalah Allah. Pengakuan Rasul Yohanes bahwa Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman bersama dengan Allah. Dan dalam ayat yang ke-14 ini sangat luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang 1 ayat 14, Dia menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Siapa firman yang tinggal bersama kita? Itulah Yesus Kristus. Yang awalnya firman menciptakan segala sesuatu,
Dan firman itu telah tinggal bersama kita. Dan firman yang tinggal bersama kita adalah Yesus Kristus, Allah yang datang dalam wujud manusia. Allah itu Maha Kuasa, bisa datang berupa apapun. Tuhan datang pada manusia dalam bentuk manusia. Kenapa? Dalam bentuk manusia. Tapi karena Tuhan ingin berbicara pada manusia. Karena fokus hidupnya Tuhan adalah untuk manusia. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini dalam bentuk manusia. Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Supaya bisa mengerti apa yang menjadikan keinginan manusia. Mengerti manusia. Dan firman dan Allah yang datang dalam bentuk manusia itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah kita. Dan bukti yang keempat tentang Yesus adalah Tuhan, itu dari perkataan Yesus sendiri. Ini yang sangat penting. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes pasal 10, Bapak Ibu bisa membaca, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya Yesus dan Allah itu adalah sama. Satu hakikat. Dia adalah Allah sendiri. Yesus berkata, dia adalah Allah yang kekal. Di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 58, Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Bapak Ibu, Abraham itu ada 1000 tahun lebih sebelum Yesus. Tapi kenapa Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada? Karena memang Yesus ada pada masa kekal. Memang Yesus datang berupa manusia itu setelah Abraham datang. Tapi keberadaan Yesus ada sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu ada sebelum Abraham ada. Ini berarti Yesus berkata bahwa dia adalah Allah yang kekal. Yang tidak dibatasi oleh waktu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Ketika orang mengatakan engkau adalah guru dan Tuhan. Yesus enggak membantah. Dan dia berkata, memang aku adalah guru dan Tuhan. Yesus bukan guru saja yang mengajarkan kebenaran. Tetapi dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah Allah. Dan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus setara dengan Allah. Yesus setara. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Dia setara dengan Allah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita mengerti tentang firman ini, komitmen kita waktu kita percaya Yesus, jangan hanya lebih berat mengaku Yesus sebagai juru selamat. Supaya apa? Supaya saudara diselamatkan. Memang penting, tapi jangan hanya kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Implikasinya, ya yang penting saudara percaya Yesus diselamatkan, bukan itu. Yang penting saya percaya Yesus, saya percaya Yesus itu tabib yang agung, mampu menyembuhkan
segala penyakit saya. Saya menerima Yesus, percaya Yesus. Yesus itu juru berkat. Memberkati pekerjaan saya, memberkati ekonomi kami, memberkati. Atau saya percaya Yesus penolong saya, akan menolong saya. Kembali semua itu adalah saya. Untuk saya. Jadi kita percaya Yesus seolah-olah Yesus itu untuk saya. Yesus untuk memenuhi kebutuhan saya. Yesus untuk melindungi saya. Yesus untuk menyembuhkan saya. Yesus untuk menyelamatkan saya. Bahkan pada waktu kita pergi ada orang berkata, Tuhan saya mau pergi. Tuhan tolong jaga rumah saya. Saudaraku kasih Tuhan, memang semua itu tidak salah. Memang Yesus juru selamat. Memang Yesus juru berkat kita. Memang dia penolong kita. Memang dia melindungi kita. Tapi semua itu Yesus itu untuk saya. Untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi jangan lupa pengakuan yang sangat penting bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Kurios, sang penguasa. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, implikasi hidup kita harus taat kepada Tuhan. Pengertian Kurios ini itu ada kaitannya dengan sang Herodes ya. Bangsa Israel memanggil Herodes, Raja Herodes itu sang Kurios, penguasa yang bengis. Omongan Herodes harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, langsung dibunuh. Yesus sang Kurios. Kita harus mengaku Yesus Tuhan, sang Kurios. Kita harus taat pada Tuhan. Harus takut pada Tuhan. Harus sujud menyembah Tuhan. Harus merendahkan diri di depan Tuhan. Dan hidup kita untuk Tuhan. Kalau pengakuan yang lain tadi, Tuhan untuk saya. Tapi pengakuan Yesus sebagai Tuhan, berarti hidup saya untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sebagainya. Fokus hidup kita untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat apa implikasi orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pada saat Saulus buta karena sinar yang begitu dahsyat yang diberikan Tuhan itu, dikatakan, bangun, Saulus bangun. Tetap menjalankan aktivitasmu, tetap kerjakan, tetapi ingat, jangan menuruti keinginanmu kembali. Jangan menyiksa pengikut-pengikutku, jangan menganiaya pengikutku. Tetapi Tuhan berkata, temui seorang yang bernama Ananias, akan menyembuhkan matamu dan dengarkan apa yang dikatakannya. Dan kamu harus memperbuat apa yang dikatakannya. Saudaraku, ini implikasi.
Kalau kita sungguh-sungguh menyebut Yesus Tuhan kita, implikasinya kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan harus kita perbuat, harus kita lakukan. Ini pengertian kita percaya pada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya menginginkan Bapak Ibu semuanya, juga saya termasuk saya, mari terus belajar, merenungkan pengertian Yesus sebagai Tuhan. Sangat berbeda pengakuan saudara Yesus sebagai juru selamat. Berbeda Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai juru rawat, Yesus sebagai juru berkat. Semua itu untuk kepentingan kita. Dan orang Kristen sering menggunakan kata-kata ini. Ya Tuhan, Engkaulah penolongku. Ya Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Ya Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkatku. Jarang yang berani berkata, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ah, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Aku harus taat kepadamu. Aku harus taat kepada perintah-perintahmu. Karena Engkau adalah Tuhanku. Karena Yesus adalah Tuhanku. Aku sembah Tuhan. Aku tinggikan Tuhan. Aku ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Aku ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Supaya kita benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Bapa, supaya kami benar-benar mengakui Engkau bukan sebagai juru selamat saja untuk kepentingan saya. Mengakui Engkau sebagai penolong untuk menolong saya. Mengakui Engkau sebagai juru berkat supaya memberkati saya. Tapi tolong Tuhan, berikan saya kemampuan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa, Sang Kurios, supaya kami bisa taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin menyembah Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami ingin setia kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan pujian. Sebab Kau layak, Yesus Tuhan, layak kita agungkan, layak kita taati. Engkau layak menerima puji-pujian. Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Engkau layak menerima hormat kami. Kita akan angkat pujian ini. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku
tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan awal. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau Allah yang terima pujian. Allah, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan pujian dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh kerinduan saudara. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau Allah, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudaraku, mari kita merespon firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana dengan saudara? Pengakuan saudara kepada Yesus. Apakah saudara menginginkan bahwa Yesus itu untuk memenuhi kebutuhan saudara? Juru selamat, penolong, juru berkat, tabib yang agung, pelindung, dan sebagainya. Karena saudara mengharapkan supaya Tuhan memenuhi kehidupan saudara.
Tapi sebenarnya semua itu tidak berguna jikalau saudara tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mati dan bangkit lagi. Hanya Tuhan yang bisa naik ke surga dan datang kembali menghakimi kita. Hanya Tuhan. Itu sebabnya penting sekali, paling penting pengakuan Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan berarti Yesus memenuhi kebutuhan saudara, menyenangkan saudara. Tapi sebaliknya, saudara menyenangkan Tuhan. Hidup saudara untuk Tuhan. Dan kita harus taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ambil komitmen saudara dalam doa ini, sampaikan respon saudara pada Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan kerinduan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Tuhan, ajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus ada Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali, yang naik ke surga dan akan datang kembali. Karena Tuhan adalah hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Kau berkati jemaat-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam iman kami, bertumbuh dalam rohani kami. Kau memberkati gereja-Mu ini, supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang menyenangkan Tuhan, persekutuan yang memuliakan Tuhan, persekutuan yang setiap umatnya saat menyembah Tuhan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, persekutuan yang dapat menolong orang-orang mengenal Yesus. Kami serahkan Bapa, berkati gereja-Mu ini, berkati kebutuhan gereja-Mu, berkati Bapa rencana kami kontrak, perpanjangan kontrak lahan di Pamulang Square ini. Kami serahkan kepada Tuhan, biar pada saat kami bertemu dengan pihak manajemen Pamulang Square, Roh Kudus berbicara sehingga semua menjadi indah di dalam Tuhan. Berkati Bapa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Tuhan jamah mereka yang mungkin selama ini melalaikan ibadah, tidak menganggap penting ibadah. Jamah mereka Tuhan, supaya mereka mengerti dan mereka datang ibadah pada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, karena Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan. Tuhan berkati untuk saudara kami yang berdoa untuk pekerjaannya. Kami serahkan pada Tuhan. Tuhan menolong mereka
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian tadi. Sebab Kau layak. Terima pujian. Katakan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak Menerima penghormatan. terima pujian. Engkau layak Kau layak menerima segalanya yang terbaik dari kami. Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Allah sumber damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.